Takjil buka puasa simple, yaitu menu takjil buka puasa simple. Hai Bunda semuanya, di pertemuan kali ini, saya akan memberikan resep dan menu takjil buka puasa simple. Ngomong-ngomong Bunda, semuanya dan keluarganya masih kuat gak nih puasanya, hehehe. Semoga masih kuat ya dan dilancarkan rezekinya dan disehatkan sekeluarga, amin. Namun sebelum melanjutkan, klik subscribe dan like-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, mari kita lanjutkan. Terima kasih Bunda semuanya sudah pada klik video ini dan menyimaknya sampai akhir. Terima kasih banyak. Hai semua, nggak kerasa ya, Ramadannya udah masuk minggu ketiga aja nih. Gimana puasanya? Masih kuat dong ya? Masih happy dong? Kali ini saya share resep untuk takjil buka puasa yang rasanya enak banget. Candilnya lembut, kenyal dan tidak keras. Santannya creamy dan gurih banget. Kalau kamu coba, pasti ketagihan. Pertama, di wadah masukkan tepung ketan, tambahkan air. Untuk airnya dimasukkan secara bertahap. Dan ini yang saya gunakan air biasa ya. Lalu kita aduk rata dengan spatula, karena adonannya makin berat, jadi saya aduk dengan tangan sampai tercampur dan kalis. Dan untuk tekstur adonannya sendiri ini lembut ya, tidak keras, dan kalau kita tekan dia tidak menempel di tangan. Ambil sedikit adonannya, kita bulat-bulatkan sebesar biji kelereng ya, dan untuk ukurannya sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Setelah adonannya kita bulatkan semua, sisihkan terlebih dahulu dan kita siapkan pannya ya. Masukkan gula merah, tambahkan juga gula pasir serta garam. Selanjutnya, tambahkan air serta daun pandan sebanyak 1 lembar supaya aromanya lebih wangi. Lalu kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih dan gula merahnya larut. Kalau udah larut dan udah mendidih, untuk daun pandannya kita ambil ya, kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan adonan yang udah kita bulat-bulatkan tadi. Setelah adonan masuk semua ke dalam pan, kemudian diaduk dan kita masak menggunakan api sedang sampai semua adonannya mengapung. Dan kalau udah mengapung serta mendidih, kemudian diaduk rata. Setelah itu, saya menambahkan tepung tapioka yang sudah dilarutkan dengan air sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita campurkan ya, dan kita aduk kembali, kita masak sampai mengental dan meletup-letup. Di pan yang lain kita masukkan santan sebanyak 500 ml, tambahkan garam serta daun pandan supaya aromanya semakin wangi. Lalu dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih boleh matikan api kompornya, kolak candilnya sudah jadi dan siap dinikmati. Selamat mencoba. Bikin brownies simple dan praktis, cuma 2 telur, nggak pakai coklat batang, nggak pakai oven, nggak pakai mixer, simple banget. Teksturnya lembut dan manisnya juga pas, beneran nyoklat banget, pasti jadi favorit anak-anak di rumah nih mom. Langsung aja, ini dia resepnya. Di mangkok masukkan telur, gula pasir, kemudian ini kita aduk aja sebentar sampai gulanya sedikit larut, dan tambahkan bubuk minuman coklat, kental manis coklat, dan air hangat. Kemudian ini kita aduk rata lagi. Kalau udah larut, ini mau kita saring bahan keringnya. Di sini aku pakai tepung terigu dan baking powder. Ini kita saring agar tidak ada bahan yang menggumpal. Nggak lupa kita tambahkan juga garam dan juga vanili, kemudian aduk rata lagi. Kalau udah mengental seperti ini, tambahkan juga minyak goreng, dan ini kita aduk menggunakan spatula. Kemudian masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis aja. Ini adonannya udah siap, ini tinggal kita kukus. Sebelumnya aku udah panaskan kukusan selama 10 menit, dan ini kita kukus kurang lebih selama 25 menit atau hingga matang. Nah, ini udah 25 menit, tinggal kita angkat dan kita tunggu hingga sedikit hangat. Kalau udah, keluarkan dari loyangnya. Kita sisir bagian pinggirannya seperti ini, kemudian tinggal kita keluarkan dari loyangnya. Masya Allah, brownies kita udah jadi. Tinggal kita beri topping sesuai selera. Ini aku beri topping requestan anak-anak, aku beri dengan Mrs. coklat. Masya Allah, brownies kita beneran lembut, wanginya enak banget, super duper nyoklat banget ya bunda-bunda. Ini teksturnya lembut. Bunda wajib cobain di rumah ya, dijamin anak-anak pasti suka. Selamat mencoba.
Bikin minuman yang nyegerin, kali ini saya bikin es jeli susu kekinian. Bikinnya gampang banget ya. Yang penasaran, yuk langsung aja ke cara bikinnya. Yang pertama saya mau bikin jeli kelapa KW-nya dulu. Untuk semua bahannya udah saya tulis di video ya. Dimasak, kemudian masukkan ke dalam cetakan. Lanjut bikin jeli rasa melon dan stroberi. Ini dibiarkan hingga set. Selanjutnya saya bikin jeli cincau. Jeli kelapanya diserut ya biar mirip kelapa asli. Untuk cincau, jeli melon dan stroberinya dipotong dadu. Rendam biji selasi dengan air panas. Siapkan wadah, masukkan jeli melonnya, jeli stroberi, jeli cincau, jeli kelapa KW, nata de coco, biji selasi, 1 kaleng susu evaporasi, tambahkan es batu, dan yang terakhir susu kental manis ya, bisa disesuaikan dengan selera. Dan ini tinggal diaduk-aduk aja ya hingga semua bahannya tercampur rata. Selanjutnya ini siap untuk disajikan. Kalau untuk dijual bisa dikemas menggunakan cup seperti ini ya. Saya pakai yang ukuran 400 ml. Untuk rasanya ini tuh serius ya, enak banget, seger, kuahnya tuh creamy, kental, cocok banget dijadikan ide jualan ataupun menu takjil di bulan puasa nanti. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Selamat mencoba. Es buah creamy, seger, nikmat. Hai, aku mau bikin takjil simple nih. Pertama, potong semua buah. Untuk buahnya bebas ya, bisa pakai buah apa aja yang kamu suka. Next, buat kuahnya, aku pakai keju cheddar yang sudah diparut. Flake creamy kental manisnya, tuang isinya. Dan terakhir, susu full cream. Lalu mix, masukkan semua buah ke dalam mangkuk. Tambahkan juga jelly, nata de coco, dan selasi. Tambahkan es batu, lalu tuang kuahnya. Dan aduk. Tara, sudah jadi. Tonton video saya yang ini untuk mendapatkan inspirasi, rekomendasi, dan motivasi seputar resep dan cara memasak yang lainnya. Terima kasih.